wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 4 ayat di dalam Al-Quran. Bila mana kita merenungkannya, maka sedikit banyak kita bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja 4 ayat yang tersebar di beberapa surat ini? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak maksum. Artinya akan tersentuh dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, kecuali para nabi, karena mereka maksum. Artinya tidak ada orang yang kemudian bisa mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat salah, kita katakan kadzabta, dusta engkau. Karena selain para nabi, manusia itu pasti terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti mengalami kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Walaupun sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah segera bertobat. Tetapi kita seorang mukmin tentu di hadapan maksiat tidak mungkin kita langsung tergoda syahwat kita untuk melakukannya. Pasti kita akan berusaha untuk meninggalkannya. Masalahnya, terkadang meninggalkan maksiat ini bukan perkara mudah, karena sorga sendiri dikelilingi dengan perkara syahwat. Sorga sendiri dikelilingi dengan perkara yang dibenci manusia, sementara neraka dikelilingi dengan perkara syahwat. Dan tabiat manusia suka mengikuti syahwat dibandingkan hal-hal yang tidak disukai. Makanya di sini kita akan membahas 4 ayat ini. Mudah-mudahan dengan 4 ayat ini dan kita renungkan 4 ayat ini, sedikit banyak bisa memperlambat walaupun tidak 100% mampu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak memperpanjang muqaddimah, yang pertama dalam suratul Alaq ayat 14. Suratul Alaq ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu melihat segala perbuatannya. Orang yang mampu meyakinkan dirinya bahwa setiap perbuatannya dilihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan meninggalkan maksiat. Karena ada sebagian orang itu saat di keramaian mungkin dia malu untuk melakukan kemaksiatan, tapi saat bersendirian
terkadang dia terjang kemaksiatan. Tapi orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan seluruh perbuatan kita yakin dilihat Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dia akan malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah baydah. Kata Nabi SAW, saya akan beritahu kalian tentang beberapa kaum dan semuanya termasuk umatku. Kelak pada hari kiamat mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang kebaikan, sehingga Rasul mengistilahkan seperti gunung Tihama, gunung terbesar kedua setelah Uhud. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tapi tiba-tiba pahala yang menggunung itu dihancurkan oleh Allah seolah-olah tidak tersisa. Inilah yang membuat kekhawatiran para sahabat. Bagaimana mungkin orang yang membawa pahala menghadap Allah tiba-tiba pahalanya dihancurkan, seolah-olah dia tidak memiliki amalan. Makanya kemudian Thauban selaku periwayat hadis ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sifatkan mereka kepada kami wahai Rasul, alla nakuna minhum, supaya kita tidak seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, dan kami tidak mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Adapun sesungguhnya mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara-saudara kalian. Bahkan boleh jadi sama kulitnya dengan kulit-kulit kalian. Mereka juga melaksanakan salat malam sama seperti kalian yang melakukan salat malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Rasul, aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Apabila mereka sedang bersendirian, tidak ada manusia yang melihatnya. Di hadapannya ada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, dia robek kemaksiatan itu dan dia terjang kemaksiatan itu. Maksiat secara tidak terang-terangan menghancurkan pahala segunung Tihama. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka tidak lain dan bukan karena orang yang bersendirian itu tidak merasa muraqabah, merasa dilihat Allah. Kalau dia merasa dilihat Allah, mau di atas keramaian, mau sedang bersendirian, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, pasti dia akan menjaga dirinya di hadapan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia harus yakin, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat? Sekecil apapun Allah bisa melihat. Bahkan dalam hati kita juga Allah mampu melihatnya. Satu hari seorang laki-laki datang kepada seorang ulama zahid abid yang bernama Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Kunyahnya Abu Ishaq. Laki-laki ini datang kepada Ibrahim ibn Adham dan mengatakan, ya Aba Ishaq, inni musarrifun ala nafsi. Wahai Aba Ishaq, aku sudah melampaui diriku. Artinya banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak orang sepertiku ini dibiarkan begitu saja? Aku tidak sanggup menahan maksiat.
Apabila aku menahannya, tetap juga terjerumus kepada kemaksiatan. Apakah orang sepertiku boleh berbuat maksiat? Maka kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, baik, kalau engkau ingin maksiat kepada Allah Azza wa Jal, silahkan, tetapi lakukan 5 perkara. Kalau engkau ingin maksiat, tafadhal, silahkan, tapi setelah melakukan 5 perkara. Tentu orang ini senang dikiranya dengan melakukan 5 perkara itu dia bisa maksiat dan mendapatkan fatwa daripada Ibrahim ibn Adham, sehingga dia mengatakan, "Had ya Aba Ishaq, kalau begitu sampaikan 5 perkara itu kepadaku." Maka kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Idza aradta an ta'siyallaha fala taqul min rizqihi." Pertama, kalau engkau ingin maksiat, monggo silahkan, tapi jangan pernah memakan daripada rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan makan dari rizki Allah, silahkan kau maksiat. Maka laki-laki ini mengatakan, "Famin aina akul idzan?" Kalau begitu dari mana makanan yang saya harus makan? Dari mana minuman yang harus saya minum? Sementara semua rizki ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim ibn Adham menasihati, "Ya hadha, wahai fulan, bagaimana mungkin engkau memakan daripada rizki Allah subhanahu wa ta'ala sementara engkau bermaksiat kepada zat yang telah memberikan rizki kepadamu? Akalmu di mana? Ini ada orang baik memberikan sesuatu, tapi engkau berbalas dengan sesuatu yang buruk kepadanya. Di mana akalmu?" Kemudian anak muda ini mengatakan, "Kalau begitu yang pertama aku tidak sanggup melakukannya." Had ats-tsani, kalau begitu tunjukkan yang kedua syaratnya. Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aradta an ta'siyallaha 'alal ardi fala taskun syai'an min ardihi." Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, monggo silahkan, lakukan saja, tapi jangan bermaksiat di tanah yang Allah ciptakan. Silahkan bermaksiat, tapi jangan bermaksiat di tanah yang Allah ciptakan, di bumi yang Allah ciptakan. Maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Imam, lalu di mana saya harus tinggal? Bukankah seluruh tanah di dunia ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Engkau memakan dari rizki Allah yang telah menurunkan rizki kepadamu, dan engkau bertempat tinggal di bumi yang merupakan bumi Allah. Bagaimana mungkin kau akan bermaksiat kepada orang yang telah memberikan makan kepadamu dan memberikan tempat kepadamu? Di mana akalmu?" Maka dia mengatakan, "Kalau begitu aku tidak bisa melaksanakan syarat yang kedua." Baik, kalau gitu, had ats-tsalitsa, tunjukkan syarat yang ketiga. Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aradta an ta'siyallah fa'si." Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan bermaksiat, tetapi carilah tempat yang tempat engkau bermaksiat itu tidak bisa dilihat Allah. Di sini syahidnya. Silahkan bermaksiat, mau di gorong-gorong, mau di gua, mau di lubang, mau di mana saja terserah, tapi tempat itu jangan mampu dilihat Allah. Maka orang ini mengatakan, "Ya Imam, bagaimana mungkin ada satu tempat yang tidak bisa dilihat Allah? Semua tempat Allah mampu melihatnya." Maka kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Bagaimana dirimu?
bermaksiat kepada Allah sementara Allah yang memberikan makan kepadamu, memberikan tempat di bumi kepadamu, kemudian kau bermaksiat dan Allah lihat, mana akalmu? Kemudian dia mengatakan lagi, aku tidak bisa melakukan syarat yang ketiga. Kalau begitu, syarat yang keempat ya imam. Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza aradta an ta'siyallaha fa'sihi. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan bermaksiat. Tetapi ingat, idza jaa malakul mauti liyaqbidha ruhak, kalau seandainya malaikat maut datang kepadamu dan dia datang hendak mencabut nyawamu, katakan kepadanya, faqul lahu akhirni hatta atuba ilallah. Tunggu dulu, jangan kau cabut dulu nyawaku wahai malaikat maut, sampai aku bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mampu? Kalau engkau bisa mencegah malakul maut ketika dia datang kepadamu hendak mencabut nyawamu, kau katakan kepada malaikat maut, jangan kau cabut nyawaku dulu, biarkan, berikan waktu aku bertobat kepada Allah, baru kau cabut nyawaku. Maka orang ini mengatakan, ya imam, bagaimana mungkin orang sanggup mengusir malakul maut, melakukan tawar menawar dengan malakul maut? Mustahil. Maka Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana mungkin kau akan bermaksiat sementara engkau makan dari rizki Allah, tempat yang kau huni juga tempat Allah, engkau tidak bisa bersembunyi dari Allah, dan engkau juga tidak bisa menghalau malakul maut untuk memberikan tangguhan bertobat sebelum kematian. Maka orang ini mengatakan, kalau begitu yang terakhir ya imam. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, baik, kalau engkau ingin bermaksiat silahkan bermaksiat, tapi nanti pada hari kiamat, kata Ibrahim ibn Adham, kalau datang malakuz zabaniyah, malaikat zabaniyah yang menggiring engkau ke neraka, kau katakan kepadanya, jangan bawa aku ke tempat itu. Bisa kau lakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, ya imam, siapa yang sanggup dan kuat melawan malaikat zabaniyah? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, kau sudah tahu, yang kasih rizki kamu Allah, yang kasih tempat tinggal kepada kamu Allah. Tidak ada tempat yang Allah tidak lihat pergerakan, dan engkau tidak bisa menghalau malakul maut untuk bertobat sebelum kematianmu, dan engkau tidak bisa melawan zabaniyatun nar. Bagaimana mungkin kau akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka setelah mendengar nasihat ini, dia pun mengatakan, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepadamu ya Rabb, dan aku bertobat kepadamu ya Rabb. Lihat syahidnya di sini, perkataan Ibrahim bin Adham adalah poin yang ketiga, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, di dalam surah Yunus ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Inni akhafu in asaitu rabbi azabu yaumin azim, azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, akan datang kepadaku azab di hari yang sangat-sangat besar, maksudnya hari kiamat. Ayat ini menjelaskan salah satu yang bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan kepada Allah adalah menanamkan rasa takut. Menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin
Seorang mukmin itu kalau melihat dosa, maka seolah-olah dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang hendak meletus. Ada gunung berapi mau meletus. Kita duduk di bawah gunung itu yang kalau meletus kita yang pertama kena dengan letusannya. Jadi seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya ibarat dia duduk di bawah gunung dan gunung ini siap meledak. Kemudian Rasul mengatakan ya khafu an yaqa alaihi, dan dia sangat takut kalau seandainya dia terkena ledakannya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha qala Abu Syihab biyadihi fawqa anfihi. Tapi orang fajir, orang jahat melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di hidung, kemudian ditepak datang lagi lalat itu, ditepak lagi datang lagi, dan begitu seterusnya, seolah-olah tidak kapok. Lihat perbedaan mukmin dan fajir di sini. Seorang mukmin, kata Nabi SAW, kalau melihat dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung yang mau meletus. Kira-kira kalau kita di posisi orang itu, apa yang kita lakukan? Pasti kita lari. Ya tidak mungkin kita bunuh diri terkena lahar dan letupan gunung, pasti kita akan lari. Kenapa lari? Karena takut. Begitulah seorang mukmin ketika melihat dosa, dia takut kepada Allah dan dia lari dari dosa. Beda orang fajir. Rasul mengistilahkan seperti lalat yang nempel di hidung. Kalau kita tepak lagi, terbang dia. Balik lagi, tepak lagi, terbang lagi. Balik lagi. Begitu. Orang fajir ini suka-suka bermaksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, dan begitu seterusnya. Tidak ada hentinya. Karena dia tidak punya rasa takut. Makanya ayat ini mengajarkan bahwa kalau ingin kita bisa meninggalkan maksiat, tanamkan perasaan takut. Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala, dia mengatakan bahwa dia mengatakan, Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Rasul, bagaimana menurutmu tentang surah Al-Mu'minun ayat 60 itu? Dan orang-orang yang dianugerahkan apa yang Allah berikan kepada mereka, sementara hati mereka sangat takut kepada Allah, dan sesungguhnya mereka kepada Rabb mereka berusaha untuk kembali. Bagaimana dengan ayat ini Rasul? Orang-orang yang diberikan perasaan takut dalam hatinya terhadap pemberian Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, apakah ayat ini turun kepada seorang pezina, atau peminum khamr, ataupun orang yang mencuri? Setelah mereka bertobat, mereka merasa ketakutan dengan zinahnya, dengan khamrnya, dengan pencuriannya. Maka Rasul mengatakan, ya ibnata Siddiq, wahai putri As-Siddiq, maksudnya putri Abu Bakar, Aisyah, bukan seperti yang kau pahami. Walakinnahu, akan tapi ayat itu maksudnya alladhi yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yataqabbalallahu minhu. Tapi ayat itu maksudnya adalah orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah, tapi dia takut kalau ibadah-ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang takut. Hakikat orang takut itu bukan karena dia sudah melakukan kemaksiatan, itu perlu memang, tetapi bukan itu yang puncaknya. Puncak ketakutan itu apabila kita sholat seperti tadi sholat isya, atau mungkin sholat maghrib sebelumnya, atau kita hadir di majelis taklim seperti ini, jangan-jangan sholat yang sudah kita lakukan itu kita tidak tahu diterima atau tidaknya. Jangan-jangan ditolak. Lelah kita takbir sampai salam, rupanya sia-sia, tidak dapat apa-apa.
Antum sudah meluangkan waktu di rumah, ke masjid berwudu, habis waktu untuk bergerak melaksanakan solat, rupanya pulang tidak mendapatkan apa-apa. Itulah seorang mukmin yang harus ditakutkan. Kalau ibadahnya tidak diterima. Sebab kalau ini sudah dipikirkan, ibadah-ibadah dia tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, pasti akan melangkah ke yang rendah daripada itu. Dipastikan pasti dia akan meninggalkan kemaksiatan. Ibadahnya saja takut tidak diterima, macam mana dia kemudian berani bermaksiat? Ya. Lah inilah yang kemudian harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin meninggalkan maksiat, maka perhatikan ayat ini. Tanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seseorang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hidupnya penuh dengan maksiat dari awal sampai akhir. Tetapi sebelum wafatnya, entah dari mana perasaan takut datang ke hatinya, menyelimuti sehingga dia gelisah. Macam mana kalau dia sampai dibangkitkan? Apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, "Idza mittu faharrikuni." Kalau aku mati, bakar aku, kremasi aku. Kemudian setelah dikremasi, dibakar, debuku tolong disebar di semua air lautan, katanya. Sebab in qadarallahu, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan diriku, la yu'adzibani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Dipastikan aku akan diazab dengan azab yang belum pernah terjadi kepada manusia di alam semesta ini. Saking takutnya dia mengatakan seperti itu. Rupanya betul ketika dia meninggal, semua anak-anaknya mengikuti wasiat ayahnya. Dibakar kemudian si bapak ini sampai kemudian jadi debu, dan debunya disebar di semua air lautan. Tapi ingat, dia tidak sadar bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Walaupun sudah jadi debu dan sudah jadi abu dan disebar di semua lautan, bukan berarti Allah tidak bisa membangkitkan. Maka Allah panggil abu-abu itu. Tiba-tiba abu dari seluruh air lautan itu kembali menyatu. Kemudian Allah menciptakan kembali orang itu. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuatmu melakukan seperti itu? Ma hamalaka ala antasna'a fulan. Apa yang membuat kamu untuk melakukan seperti itu, wahai fulan? Kenapa kau lakukan seperti itu? Kau kira aku tidak bisa membangkitkan kamu? Maka orang ini mengatakan, khaufuka ya Rabb. Bukan begitu ya Rabb. Bukan aku tidak yakin engkau tidak sanggup membangkitkan diriku, tapi rasa takut yang luar biasa yang menyelimuti diriku sehingga aku tidak mau dibangkitkan. Sebab kalau aku dibangkitkan, yakin ku akan mengazab diriku dengan azab yang belum pernah manusia diazab sepertiku. Karena melihat keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau jujur perasaan takutmu kepadaku, ku masukkan ke dalam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberikan 2 surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman, kata Allah, ketika datang kepada mereka azabku secara tiba-tiba sementara mereka sedang tertidur di malam hari? Ataukah sebuah penduduk negeri itu merasa aman
ketika azabku datang kepada mereka secara tiba-tiba di waktu duha dan mereka sedang bermain-main, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Wallahi tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali pasti dia mengalami kerugian. Ayat ini juga kalau kita renungkan bisalah menjadikan kita ini jangan suka-suka melakukan kemaksiatan. Karena makar Allah itu di mana-mana. Bisa saja saat bermaksiat Allah azab kita. Dan itu kita bisa saksikan. Apalagi sekarang dengan adanya YouTube kan begitu ya. Saya lihat ada seorang penyanyi yang sedang menyanyi, tahu-tahu mati di panggung nyanyian. Ada orang yang sedang berzinah dalam kendaraan, tahu-tahu mati kehabisan oksigen dalam mobil. Coba bayangkan. Mereka tidak sempat bertobat, mereka bermaksiat, mati di atas kemaksiatan. Kalau mereka mati di atas kemaksiatan, lalu apa yang akan dihadapkan di hadapan Allah? Makanya jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bisa buat makar, Allah punya makar, tapi sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya orang yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla, satu, dia akan merasa lalai dari ketaatan kepada Allah. Orang yang merasa aman dari makar Allah, pasti dia akan lalai untuk banyak melakukan ketaatan, dan dia pasti lebih banyak melakukan kemaksiatan. Karena merasa, saya sudah berjudi 10 tahun tak ada azab yang sampai kepada saya. Saya sudah berzina 20 tahun, alhamdulillah tak ada penyakit juga yang sampai kepada saya. Saya sudah main riba, alhamdulillah kekayaan saya melimpah. Akhirnya dia lalai karena keasikan bermaksiat, lupa dia merasa aman dari makar Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gemar bermaksiat dan susah bertobat. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah itu sebab kita masuk neraka. Karena biasanya orang yang merasa aman dari makar Allah pasti hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ya, maksiat jalannya kemana lagi kalau enggak ke neraka? Makanya di sini Allah mengatakan, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, dan pasti dia rugi. Karena dia tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dilakukannya. Ingat, zaman itu sesuatu yang sudah berlalu tidak mungkin dikembalikan. Sesuatu yang akan datang belum tentu kita dapati. Yang mungkin kita lakukan hari ini yang kita lakukan. Artinya kalau kita sudah pernah merasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, jangan diteruskan. Ingat bahwa makar Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, dan tentara Allah itu di mana-mana. Contoh sederhana yang sering saya jelaskan kepada antum. Ada orang-orang cerdas di barat dan juga di timur meneliti soal penyakit yang keluar dari hasil zina yang kita sebut dengan AIDS. Sampai hari ini belum ada obatnya. Padahal orang-orang cerdas, profesor, doktor, orang-orang yang sudah botak kepala mereka itu meneliti dari mana virus ini asal dan bagaimana cara pengobatannya. Tapi tidak ditemukan, karena semakin tahun semakin meningkat orang mati gara-gara penyakit AIDS ini. Di belahan dunia, bahkan di negeri kita juga. Kita katakan kepada mereka, stop, berhenti. Tidak usah kalian meneliti penyakit itu. Karena semakin diteliti, semakin tidak ada obatnya. Karena yang anda lawan itu bukan virus. Yang anda lawan bukan bakteri. Yang anda lawan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menghilangkan penyakit, tinggalkan maksiat, selesai. Kenapa harus diteliti? Seandainya pun ditemukan obatnya, oke, ada yang membunuh virus tersebut, apakah Allah tidak mungkin menciptakan virus yang lebih jahat dibandingkan itu? Tentara Allah itu banyak di mana-mana. Semua makhluk ini tentara Allah, yang kecil ataupun yang besar. Lalu apa gunanya Allah itu memperingatkan kita supaya kita ini meninggalkan maksiat, bukan membiarkan maksiat kemudian diambil pencegahan obatnya? Kan hanya dengan itu virus itu bisa hilang.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak yakin dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka apabila mereka sudah lupa dengan apa yang Allah ingatkan kepada mereka, Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Rasul dengan berbagai macam ajarannya, kita lupa pula dengan Al-Quran dan ajarannya, kita lupa dengan hadis-hadis Nabi dan ajarannya. Apabila mereka sudah lupa seperti itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami akan buka segala pintu kebaikan kepada dia. Rizkinya akan diluaskan, kesehatannya akan diluaskan, umurnya akan dipanjangkan. Seolah-olah apa? Semakin tidak sholat, semakin bisnisnya lancar. Semakin sehat, semakin banyak maksiatnya. Semakin tidak zakat, tidak haji, tidak sedekah, makin melimpah kekayaannya. Ini disebut apa? Istidraj. Ini disebut istidraj. Istidraj itu orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah justru luaskan rizkinya. Makanya Allah mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sampai ketika mereka bahagia sebahagia-bahagianya, mereka diberikan nikmat di atas kemaksiatan. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, tiba-tiba Allah akan datangkan sekonyong-konyong azabnya, ketika itu mereka merasa putus asa. Jangan istidraj, jangan merasa toh saya tidak sholat rizki saya lancar, itu si anu sholat tuh jualannya sepi-sepi saja, bagus aku tak sholat katanya. Ada orang seperti itu. Dulu aku sholat, rizkiku seret, sekarang aku tak sholat, alhamdulillah katanya. Masih alhamdulillah pula dia tak sholat ya. Tuh si anu tuh tengok, saya lihat dia suka olahraga, tapi penyakitnya banyak tuh. Saya nggak pernah olahraga, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak pernah terkena penyakit katanya. Nah ini kan bahaya orang kayak gini ya. Ini istidraj, hati-hati. Kalau orang kemudian sadar, karena begini ikhwan, harusnya kalau seandainya kita ini tidak melakukan salat, tidak melaksanakan zakat, tidak berpuasa, jarang hadir di majelis ilmu, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah berzikir dan macam-macam, tapi usaha saya dilancar-lancarkan, jangan bahagia. Ingat, jangan bahagia. Anda sedang ditipu Allah. Itu namanya istidraj. Anda sedang istidraj, sengaja diulur-ulur waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin bahagia. Karena di sini Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu. Kalau sampai mereka senang dengan apa yang Allah berikan sementara mereka di atas kemaksiatan, ingat, akhadnakum baghtatan fa idza hum mublisun. Sekonyong-konyong Allah bisa mengadab kalian. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di atas kemaksiatan kepadanya? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menggabungkan dosanya, biar banyak dulu dosanya, sampai setelah dosanya segunung baru Allah azab. Atau boleh jadi karena Allah itu Ghafur Ar-Rahim, memberikan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak kau? Tobat tidak kau? Oh tidak tobat, kurang ajar, azab ya. Atau boleh jadi sengaja Allah membiarkan seperti itu supaya mereka mati su'ul khatimah. Dan ingat, itu pilihan mereka. Karena Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, Allah hanya memalingkan sebagaimana dia berpaling. Bukan Allah yang memalingkan loh ya. Allah hanya memalingkan sesuai dengan keinginannya berpaling.
falamma zagu azagallah. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Karena manusia itu diberikan kehendak. Kita ini bukan kayak wayang didalangi Allah, ke barat, ke timur, tidak. Kita ini punya pilihan. Terkadang Allah suruh ke barat, kita bisa ke timur. Makanya Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami berikan kalian dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Pilih. Siapa yang memaksa kalian? Tidak ada yang memaksa. Itu kehendak kalian sendiri. Bukan Allah kemudian mendorong kau harus ke barat, kemudian ke barat. Tidak. Itu akidah Jabariyah namanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Jadi kalau orang kemudian berpaling, itu kesalahan dia, kenapa dia berpaling. Maka ingat bahwa orang yang memahami 4 ayat ini, kalau kita renungkan, maka sedikit banyak minimalnya lah kita bisa mengurangi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ayat yang kalau kita renungkan dengan cermat, maka insyaallah akan memperlambat kemaksiatan. Walaupun tidak 100% kita meninggalkannya, tapi kita bisa perlahan meninggalkan maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar nasihat di malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.